Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisahku, alhamdulillah hari ini saya sedang berada di Pelabuhan Ratu. Kita akan berkenalan dan ngobrol. Konon katanya ada pengusaha di Pelabuhan Ratu ini yang melindungi dan mengayomi janda. Nah, apa maksud daripada pengusaha ini serta tujuannya apa dan dari mana? Kenapa dia bisa melindungi dan mengayomi janda? Persis di samping saya ada seorang pengusaha. Mungkin teman-teman ada yang kenal, boleh komen di kolom komentar. Kita akan langsung saja berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya kasih 1 menit untuk menjelaskan kepada penonton tentang siapa Anda sesungguhnya. Boleh, silakan. Iya, Bismillah. Saya orang biasa. Biasa. Ya, Nama dulu boleh? boleh. Namanya siapa? Nama saya Robi. Namanya Kang Saya, Robi ya? Kelahiran Sukabumi tapi tinggal di Pelabuhan Ratu. Tinggal di Pelabuhan Ratu. Besar di Pelabuhan Ratu, khususnya di Cisolok. Cisolok ya. Baik. Saya orang biasa yang lelah dengan pekerjaan lalu berusaha sendiri. Itu aja sih. Masya Allah. Masya Allah. Boleh kaitkan dengan tagline kita hari ini, mengayomi dan melindungi janda tuh, karena ini lagi rame. Gimana itu maksudnya, Kang Robi? Ya, ada beberapa janda, kurang lebih sekitar janda dan duafa lah. Gitu. Yo, janda dan dua apa ya? Nah, jadi ada sekitar 38 sampai 40. 38 sampai 40 orang. Ya, Oh, yang baik. selalu kita santuni dari usaha yang kita jalani Oh, Masya Allah. setiap bulannya. Setiap bulan sekitar puluhan janda, 40-an janda yang sudah diayomi gitu ya. Sudah berjalan berapa lama mungkin, Kang Robi? Ini tahun kedua. Tahun kedua ya. Ada yang terjauh mungkin, janda terjauh atau sekitar pelabuhan aja? Sekitar tempat usaha aja. Sekitar tempat usaha saja. Oke, baik teman-teman, nanti kita akan tanya-tanya. Beliau sudah tahun kedua mengayomi mereka, dan ini tentu tidak sedikit. Kalau mau dinominalkan pasti banyak. Dan mungkin ada yang penasaran, usaha apa sih sampai bisa mengayomi puluhan janda sampai tahun kedua ini. Namun sebelum itu ada kabar dan informasi, katanya Kang Robi itu sempat lama di luar negeri. Ya, pernah jadi kerja di luar. Di luar ya. Mungkin negara-negara yang pernah dikunjungi. Ya, Eropa ya. Amerika, Asia juga pernah. Eropa, Amerika, dan Asia. Nah, ini akan ada kaitannya dengan usaha beliau hari ini, dan kita akan sedikit bedah dulu. Berapa tahun mungkin, Kang Robi? 2012 sampai 2018 ya. 2012? Sekitar 7 tahun. Sekitar 7 tahun. Berarti sudah sangat dekat dengan bule-bule. 7 tahun? Lama lah. Ya, Zad. Luar biasa beliau ini. Berarti di kapal gitu mungkin ya? Atau Ya, di kapal pesiar. Kapal pesiar ya. Berarti bukan kapal pesiar tambang, tapi kapal pesiar perhotelan gitu ya? Kapal liburan. Kapal liburan. Berarti keluar masuk orang-orang luar itu biasa. Termasuk mungkin menikmati setiap negara yang dikunjungi, ada menu-menu makanan yang di Eropa ini, di Asia ini. Tuh, banyak. Sedikit saja diceritakan. Apa kelebihan makanan luar dengan makanan Indonesia? Perbedaannya? Makanan luar simple, sehat. Sehat. Simple, masaknya nggak ribet. Masaknya nggak ribet. Bumbu? Ya nggak ribet. Oh, nggak ribet, simpel. Tapi harganya mahal. Sesuai lah, karena di negaranya kan UMR-nya gede, jadi nggak mahal gitu kalau di luar. Kalau di Indonesia berarti jelek gitu. Gimana? Kalau di Indonesia makanan Ribet. luar ada di Indonesia. Oh, kalau compare sama Indonesia. Di compare ya. Oh, makanan Perbedaannya. Indonesia banyak bumbu, Banyak bumbu. terus Ribet. Ya kalau nggak tahu pasti ribet lah. Ribet, gitu oke. kan. Jadi perlu skill khusus gitu untuk masak. Baik. Ya masakan Indonesia enak karena mereka punya value tinggi juga. Banyak
sekarang orang-orang Eropa yang makan Indonesia. Yang seneng. Asia. Oke. Jadi ada keunggulannya masing-masing mungkin ya. Nggak bisa diaduin tuh. Enakan nggak bisa. Nggak bisa. Karena dua-duanya punya value beda-beda. Dua-duanya punya nilai. Tidak bisa diaduin berarti. Nggak bisa compare. Baik teman-teman. Nah, dari pengalaman-pengalaman beliau tuh menikmati masakan-masakan luar negeri, beliau memiliki usaha sehingga mampu menyantuni beberapa puluhan janda. Ini luar biasa. Kenapa kepikiran janda? Balik lagi ya tadi ke usahanya. Kenapa? Kenapa nggak anak yatim? Kenapa Karena nggak kalau anak yatim itu banyak yang menyantuni ya. menyantuni? Sedangkan kan janda-janda itu tugas kita juga. Jadi jarang yang ngasih janda. Khususnya di sini janda meninggal ya. Oh, yang Bukan- ditinggal suaminya. Yang janda meninggal suaminya, bukan janda ditinggal suaminya. Tapi Oke, janda yang meninggal. suaminya, gitu. Berarti yang usia tua dong. Ya, yang sudah usia Lanjut. sepuh dan ada beberapa duafa juga. Jadi memilih segmen janda-janda yang ditinggalkan, meninggal sama suaminya, diayomi, dilindungi, dan Dibantu secara dibantu ya kebutuhan bulanannya lah gitu. bulanan ya. Berupa uang atau makanan mungkin? Berupa sembako sih. Sembako. Kalau ada yang mau ikutan gimana? Kang Robi ini boleh kan mungkin, kayaknya tertarik tuh. Boleh nggak sih atau nggak boleh? Khusus Kang Robi aja yang ngambil segmen itu. Kalau yang karena kita sebulan sekali ya, biasanya setiap awal bulan berbarengan dengan gajian karyawan itu kita bagikan juga sembakonya. Jadi kalau ada yang mau ikut silahkan gitu Di awal bulan ya. di awal bulan. Kalau mau ikut bareng itu juga bisa mungkin ya. Atau kedepannya mungkin nggak ini bisa jadi nambah, bukan hanya puluhan janda, ratusan misal. Ya mungkin aja, tergantung kemampuan kita juga sih. Boleh spill F&B-nya mungkin Kang Robi terakhir biar bisa berkunjung. Makanannya makanan siap saji, makanan Ya. saji siap. Ini bisnis keluarga juga sebenarnya kan. Jadi kita gabungan karena dulu itu sebelum buka usaha ini di kampung kelahiran orang tua itu banyak janda. Jadi memang terkenal kampung janda. Di Solo kita ada satu kampung namanya Kampung Janda. Itu banyak. Ya. Jadi baik. di situ entah saya pernah berdoa, entah tahun kapan saya berdoa gitu kan. Jadi saya minta sama Allah kalau minta usaha di tanah itu, minta usaha yang mana usaha itu sebagiannya hasilnya saya mau sisihkan buat mereka, memberikan gitu. manfaat gitu ya. Itu saya pernah berdoa di beberapa tahun belakang. Saya nggak tahu, pokoknya saya pernah berdoa seperti itu di tanah itu gitu. Lalu di 2023 itu 2003 akhir itu Desember kita ambil franchise ayam goreng ya, fried chicken gitu kan, salah satu brand. Terus kita opening di Januari 2024. Alhamdulillah keberkahannya muncul gitu. Dari mulai kita ambil brand itu, dari mulai yang harganya murah waktu itu kita ambil, terus sampai dengan beberapa bulan kita jualan, alhamdulillah konsepnya bagus gitu ya. Dan ya di tengah perjalanan, di tengah tahun itu saya teringat satu doa yang tadi dipanjatkan ya. Walhasil ya saya ngajak keluarga untuk merealisasikan doa itu, dan alhamdulillah setiap bulannya sampai saat ini bisa dilaksanakan berupa santunan tadi ya. Santunan setiap bulannya gitu. Untuk awalnya dari 30 dan bertambah lagi, total saat ini ada sekitar 40-an ya. 40-an janda tadi yang disantuni ya. Sejauh ini mungkin ada berapa outlet Kang Robi? Kalau outlet yang dikuasai lah, yang punya yang bisnis kita pribadi itu ada dua, dan beberapa sisanya yang saya manajerial itu ada mungkin sekitar 4 gitu. 4 ya totalnya ya, alhamdulillah. Dan itu menjadi sumbangsih untuk mengayomi para janda tadi ya. Itu salah satu, itu sumber utama dari
donasi atau santunan buat mereka. Buat mereka. Salah satu sumber utamanya. Baik, Masya Allah luar biasa ya, dari yang tadinya kerja jenuh kembali buka usaha mungkin ya, menjadi seorang pembisnis kemudian, dan bukan hanya sekedar bisnis tapi beliau memberikan dampak kepada lingkungannya. Mungkin terakhir Kang Robi, saya kasih 1 menit atau 2 menit bagaimana hakikatnya menjadi seorang pengusaha tadi. Apakah sekedar mencari keuntungan atau memberikan dampak manfaat sama orang lain atau seperti apa? Mungkin dipersilakan. Ya, kalau prinsip saya sih sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat lah ya buat Baik-baik sekitarnya, manusia kan. yang bermanfaat. Jadi usaha itu bukan nyari untung aja, tapi cari keberkahan. Bukan hanya untung aja, nyari keberkahan. Dan Insya Allah. perkara berbagi sedekah daripada usaha itu, dan sedekah itu bukan untuk orang kaya aja ya, tapi buat orang yang mental mental kuat lah gitu, karena Betul. sedekah itu perlu dipaksa gitu. Betul. Jadi sedekah itu bukan milik orang kaya, orang yang banyak harta, bukan, tapi untuk si pemberani yang kuat. Yang mau, yang kuat ya. Bukan nunggu dulu punya ya. Bukan. Sedekah itu bukan untuk karena sedekah untuk orang kaya itu akan mudah, dan itu banyak realisasinya juga sulit. Ya. Mereka itu sulit untuk mengeluarkan hartanya gitu. Tapi sedekah yang menurut saya ekstrim itu ya ketika kita ke dalam keadaan pas-pasan, kita mampu Tapi mampu menolong lain, memberi gitu, juga, yang menolong juga. keren gitu. Luar biasa, Masya Allah. Kita doakan ya teman-teman semua, atau mungkin yang sekitaran Pelabuhan Ratu bisa mampir nanti, dan kita akan coba nanti bedah. Ada beberapa outlet yang beliau manajerial, beliau kelola sampai memberikan dampak. Karena di luar sana ada banyak yang punya puluhan atau ratusan outlet, belum tentu bisa berbagi. Kita akan banyak belajar dari sosok Kang Robi ini. Terima kasih sekali lagi Kang Robi, Masya Allah luar biasa. Semoga berkah usahanya. Amin. Dan juga banyak yang dibantu, terutama para janda. Atau boleh daftar janda yang mau dibantu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.